Selamat malam pemirsa. Insentif listrik mendadak dicabut dari stimulus ekonomi. Pembatalan kebijakan pemerintah ini dibaca pasar sebagai sinyal lain, yaitu lampu kuning ekonomi. Anggaran kurang berdampak, efisiensi anggaran semakin diperketat, deflasi terjadi 3 bulan beruntun, indeks PMI terus turun, belum ada insentif kuat untuk industri dan kelas menengah. Apa solusi kebijakan yang tepat agar target pertumbuhan ekonomi 5% aman di 2025? Pelemahan perekonomian global dan perekonomian Indonesia ada di depan mata. Indonesia langsung bertindak. Bonus dan diskon untuk masyarakat terus diberikan pemerintah. Yang terbaru, Senin 2 Juni kemarin, pemerintah memberikan sejumlah diskon dan bonus untuk masyarakat. Yang pertama adalah diskon transportasi untuk bulan Juni dan Juli tahun ini pada momen libur sekolah. Sekali lagi, ini hanya saat libur sekolah. Antara lain diskon tiket kereta sebesar 30%, diskon tiket pesawat berupa PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP 6%, diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Yang kedua, diskon tarif tol bulan Juni dan Juli sama hanya saat liburan saja sebesar 20% untuk sekitar 110 juta pengendara selama 2 bulan pada momen liburan sekolah. Yang ketiga adalah penebalan bantuan sosial dan pemberian bantuan pangan berupa tambahan kartu sembako Rp200.000 per bulan untuk sekitar 18,3 juta penduduk. Juga bantuan pangan 10 kg beras untuk sekitar 18,3 juta penduduk selama bulan Juni-Juli yang disalurkan 1 kali di bulan Juni 2025. Yang keempat adalah bantuan subsidi upah BSU, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan untuk sekitar 17,3 juta pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah atau sebesar UMP atau kota atau kabupaten. Rp288.000 untuk guru pada bulan Juni, total senilai Rp10,72 triliun. Yang kelima adalah perpanjangan diskon 50% iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK senilai Rp0,2 triliun yang berasal dari dana non-APBN. Total diskon dan bantuan upah dan beras ini senilai Rp24,4 triliun. Yang menarik, pemerintah membatalkan diskon tarif listrik 50% untuk 79,3 juta orang pelanggan listrik dengan daya di bawah 1.300 volt ampere. Saat 5 stimulus ekonomi diumumkan kemarin Senin 2 Juni, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan soal batalnya diskon tarif listrik ini. Ini pernyataan Sri Mulyani, kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat kalau Juni-Juli tidak bisa dijalankan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pelanggan rumah tangga dengan daya listrik 450 volt ampere hingga 1.300 volt ampere akan mendapatkan diskon tarif listrik 50% mulai 5 Juni sampai 31 Juli 2025. Menko Perekonomian sempat mengatakan bahwa sampai 1.300 nanti teknis masih kita bahas. Dan setelah dibahas, diskon tarif listrik dibatalkan. Diskon tarif listrik memang batal, namun pemerintah yakin 5 stimulus ekonomi akan sanggup menjadi pengobat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, mencegah deflasi beruntun, dan memperbaiki penurunan Purchasing Manager Index atau PMI. Dan pemirsa, inilah daftar 5 stimulus ekonomi, strategi yang diyakini ampuh oleh pemerintah untuk mengamankan laju ekonomi Indonesia. Namun bagaimana jika soal pembatalan diskon listrik justru dibaca oleh pasar sebagai sinyal kegamangan pemerintah menghadapi situasi perekonomian? Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali hadir dengan narasumber terpercaya sesaat lagi. Pemirsa, di studio Metro TV telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Dirjen, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam.
Malam, Pak Leo. Selamat menjadi dirjen, walaupun tadinya ya mirip-mirip lah ya pekerjaannya ya. Terima kasih sudah hadir di Metro TV. Kemudian juga telah hadir bersama kita pemirsa tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Selamat juga karena sudah bergabung sekarang ke PCO. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita pemirsa Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Bergabung kemana? Enggak ya? Masih netral. Masih netral. Jangan begitu dong, kan Mas Fitra juga netral. Tapi saya ingin langsung ke Pak Dirjen dulu. Pak Dirjen, sebelum kita membahas 5 stimulus ekonomi ya, pertanyaannya adalah memang diskon listrik itu memang tidak direncanakan masuk dalam stimulus yang 5 yang kemarin diumumkan hari Senin, atau tadinya masuk kemudian dibatalkan? Itu proses. Jadi ketika kebijakan dibuat, itu kan pasti ada proses kita membahas mana yang paling efektif dan mana yang paling cepat dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi dengan banyak opsi yang kita lihat, tujuan utamanya adalah supaya kita memberikan keringanan bagi masyarakat. Satu, dalam rangka Juni-Juli itu libur sekolah. Oke. Jadi libur sekolah ini kita tahu masyarakat biasanya kebutuhan sekolah. Makanya biasanya ada gaji ke-13 di sana untuk PNS dan ASN gitu. Tahun ajaran baru nih ya. Biasanya kan begitu. Jadi itu selalu polanya demikian. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa masa Juni dan Juli ini juga momentum yang bagus bagi masyarakat untuk bisa mulai lagi untuk belanja. Nah, terutama adalah kalau libur sekolah. Kita ingin masyarakat punya kesempatan dan punya ruang, kita turunkan biayanya untuk perjalanan. Nah, kita harapkan masyarakat sudah mulai bisa jalan-jalan, menikmati liburan bersama keluarga. Nah, di sisi lain kita juga tahu bahwa di kuartal 1 kemarin, pertumbuhan ekonomi kita itu sudah mulai sedikit tertekan dibandingkan dengan biasanya. Jadi kita berada di 4,87%. Dan kita nggak sendiri, seluruh dunia mengalami hal yang sama, apalagi sejak awal April, Trump memperkenalkan reciprocal tarif yang sangat tinggi. Perang dagang itu ya? Perang dagang. Sehingga dampaknya itu langsung di seluruh dunia. Bahkan kemudian IMF itu merevisi target atau outlook pertumbuhan ekonomi global itu sangat tajam. Itu sekitar dari 3,2 jadi 2,8 kalau nggak salah. Nah, banyak negara itu dikoreksi banyak sekali. Indonesia juga dikoreksi outlooknya. Jadi kita melihat bahwa tekanan yang ada di depan mata itu memang nyata. Sehingga kita melihat bahwa kuartal 1 kita bisa menjaga resiliensi di 4,9, 4,87. Kita ingin agar momentum pertumbuhan ekonomi itu tetap terjaga. Dan kita lihat bahwa masyarakat punya kebutuhan di bulan Juni dan Juli. Jadi kita lakukan stimulus untuk supaya masyarakat melakukan konsumsi lebih percaya diri gitu ya. Di sisi lain kita tahu bahwa perang dagang ini dampak terutamanya adalah ke sektor yang menghasilkan ekspor dan terutama adalah yang labor intensif. Jadi kita melihat ada tekanan di sana. Tekstil. Makanya kita sepatu, berikan bantuan subsidi upah terutama untuk pekerja formal, supaya diberikan ruang bagi mereka. Satu, untuk pekerjanya bisa mendapatkan tambahan 600.000 per pekerja. Lalu juga perusahaannya bisa punya ruang untuk bernafas, karena ini memang masih akan cukup panjang yang harus challenge yang harus kita hadapi ke depan. Jadi momentum pertumbuhan ini terutama yang ingin kita jaga supaya daya beli masyarakat tetap terjaga dan kita bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan karena terlambat penganggaran ya? Karena itu sempat dikatakan loh. Juni-Juli belum gitu, kalau kata Bu Menteri Keuangan. Ini proses kebijakan. Kebijakan kan itu formulasinya pasti kita pilih yang mana yang terbaik. Contohnya begini, waktu Januari Februari kita perkenalkan diskon listrik 50%. Betul. Masyarakat itu yang menggunakan hampir sekitar 70-an juta pelanggan. Dan itu tersebar dari desil 1 sampai desil 10. Semua orang menikmati. Dan kita ingat waktu itu masyarakat tidak hanya menggunakan di bulan Januari dan Februari, tetapi beberapa bahkan sampai ke bulan Maret karena banyak yang bisa beli voucher, gitu ya. Nah, kita melihat bahwa lagi-lagi kebutuhan untuk Januari dan Februari itu berbeda dengan Juni dan Juli. Juni dan Juli adalah masyarakat butuh uang di kantongnya untuk langsung bisa dibelanjakan. Dan inilah adalah pilihan-pilihan yang harus kita lakukan dan kita melihat yang terbaik adalah satu tadi diskon untuk tiket pesawat. Kita berikan lagi seperti waktu itu.
Lalu bahkan kita perluas supaya masyarakat yang bukan hanya yang pelanggan pesawat, tetapi juga kereta api dan juga kapal laut. Nah ini kita berharap masyarakat bisa banyak melakukan pola konsumsi. Diskon Juni-Juli, tapi setelah itu nanti masih ada diskon lagi untuk perjalanan atau? Nggak, ini Juni dan Juli. Hanya Juni dan Juli. Jadi setelah kita berharap masyarakat melakukan banyak perjalanan sesuai dengan pola bahwa mereka liburan sekolah anak-anaknya. Mas Fitra, ini titipan dari banyak teman saya yang tadinya percaya bahwa diskon tarif listrik 50% itu in effect dan ternyata nggak jadi menurut mereka. Dan mereka bertanya, sebetulnya memang tidak direncanakan atau berubah? Tadi penjelasan Pak Febrio jelas bahwa ada alokasi yang berbeda. Karena yang sebelumnya mengatakan itu Pak Menko Perekonomian. Sebetulnya bagaimana? Ya, jadi kalau kita mencermati pernyataannya Pak Erlangga ya, itu kan beberapa kali beliau bilang bahwa ini akan didiskusikan. Ada paket stimulus yang akan didiskusikan tentunya dengan Kementerian Keuangan juga sebagai kuasa fiskal. Nah, dalam konteks itu ini adalah bagian dari exercise ya, apakah ini kemudian memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Nah, ternyata memang keputusannya kan 5. Dan kalau kita lihat yang 5 itu, memang efeknya lebih ke disposable income, Bang Leo. Ya. Bagaimana kalau kita lihat ada 2 terutama yang bagian chunk paling besar. Yang pertama untuk bantuan sosial 11,93 triliun untuk 18,3 juta orang penerima manfaat. Itu kan ya langsung ya. Itu dia punya cash on hand. Yang BSU tadi itu ya? Itu enggak, bukan bansos. Ada bansos. Ini bansos ya? Bansos. Ada lagi yang 10,72 triliun untuk bantuan subsidi upah. Yang mana menurut Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani juga sudah bilang bahwa ini datanya sudah sangat clean. Jadi sudah bisa langsung di-disburse, efisien, bisa punya pegangan uang. Sehingga pada akhirnya ada disposable income, ada cash on hand yang bisa segera dibelanjakan. Nah, sebagaimana tadi Pak Febrio sampaikan, diskon tarif listrik di kuartal 1, Januari dan Februari, itu kalau kita lihat ternyata korelasinya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1, terutama pertumbuhan sektor konsumsi, itu tidak terlalu signifikan. Kalau kita lihat 4,89% untuk konsumsinya. Ya, artinya ya itu tadi, diskon ya, tapi apakah dia belanja? Belum tentu. Kan kita ingin melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi sehingga kuartal 2 itu bisa rebound. Segera belanja, nah itu yang dilakukan. Mas Bima, 50% tarif listrik yang tadinya mau didiskon dialokasikan ke hal yang lain. Kalau Anda melihat sebetulnya akan efektif tidak 5 insentif yang nanti kita akan bicarakan lagi, akan efektif tidak untuk mendorong daya beli masyarakat? Sebenarnya antara bantuan subsidi upah dengan diskon tarif listrik ini bukan substitusi. Tidak bisa dipertukarkan begitu? Ini lebih ke arah komplementer. Kenapa begitu? Tadi disebutkan bahwa bantuan subsidi upah ini penting, tapi mengarah pada pekerja sektor formal. Sementara diskon tarif listrik bisa dibelanjakan, bisa juga uangnya kemudian ditabung, tapi yang menerima manfaat itu banyak juga pekerja sektor informal. Jadi artinya kalau dua-duanya jalan, ini yang diharapkan bisa mendorong ekonomi. Kalau dua-duanya jalan? Ya, bantuan subsidi upahnya kalau bisa 1 juta rupiah per bulan misalnya begitu ya. Asal dari sisi anggaran memang tersedia. Bisa dicarilah pos-pos itu, karena memang masyarakat sekarang butuh stimulus. Tapi di sisi yang lain, kalau bantuan subsidi upah hampir sama dengan pada saat COVID-19, basisnya adalah data BPJS Ketenagakerjaan, tentu akan ada pertanyaan. Yang pekerja informal, guru bagus, guru masuk, kemudian honorer juga masuk. Tapi ojol, kurir, kemudian pekerja outsourcing, banyak yang belum didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Ini bisa tersentuh dengan adanya bantuan listrik 50%. Sebenarnya permasalahannya kan beberapa kali diskusi termasuk dari sisi parlemen, itu mereka mengungkapkan kesiapan administratifnya, termasuk PLN. Jadi bisa jadi PLN pada waktu diskon tarif listrik sebelumnya, itu kompensasinya kan mungkin belum dibayar. Atau ada keterlambatan. Tapi kalau masalahnya hanya teknis administratif, dengan persiapan sebelumnya yang memang sudah disiapkan, ini tidak menjadi persoalan. Ini kan masalah PLN bisa menjalankan fungsi untuk mendorong ekonomi masyarakat. Jadi sekali lagi ini bukan substitusi tapi komplementer. Begitu kemudian diumumkan dan akhirnya diubah, ini tentunya kan banyak pelaku usaha juga melihat ini stimulusnya masih kecil, temporer juga.
kita membutuhkan stimulus yang lebih besar lagi. Pak Febrio, boleh ditanggapi ini stimulusnya masih terlalu kecil atau masih cukup kecil? Ya bisa dibilang, tadi pengennya 1 juta. Tidak terlalu terasa begitu? Iya. Bagaimana Pak Febrio? Kita punya 1 tahun 3.621 triliun. APBN? Harus dibelanjakan. Oke. Jadi target belanja kita sangat besar. Dan itu penerimanya semuanya mayoritas adalah miskin dan rentan. Jadi kalau kita lihat manfaat dari APBN, mulai dari PKH, bansos, lalu juga diskon yang lain, bahkan juga termasuk subsidi BBM. Itu mayoritas miskin dan rentan yang menikmati. Nah, ini besar sekali. Jadi kalau kita lihat manfaat dari APBN itu yang langsung masuk ke kantong masyarakat itu gede banget. Nah, jadi kita bicara 3.621 triliun. Sampai akhir tahun. Jadi menurut saya fokusnya nih sebaiknya bukan bicara hanya tentang 1 triliun, 2 triliun. Pak Prabowo melihat 3.621 triliun ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi pertama, langsung kita lihat, fokus Pak Prabowo itu adalah sektor pertanian. Dan kita lihat belanja sektor pertanian itu sangat besar. Mulai dari irigasinya 20 triliunan. Mulai dari lumbung desanya sekitar 20 triliunan. Lalu membangun sarana prasarana untuk sektor pertanian. Makanya kita lihat Q1 kemarin di tengah challenge yang sangat berat, untuk pertama kalinya mungkin dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan sektor pertanian itu di atas 10%. Belum pernah kita melihat produktivitas padi setinggi itu. Nah, jadi kita melihat jangan hanya 1 triliun, 2 triliun, kita melihat 3.621 triliun yang dibelanjakan. Pertama, Pak Prabowo ingin lebih efisien. Pak Febrio, sebelum lanjut lagi, saya hanya ingin bertanya dulu. Perhitungannya seperti apa dengan 5 subsidi ini, 5 diskon ini? Karena kan kalau secara sederhana namanya didiskon, artinya penerimaan negara berkurang. Kalau didiskon kan ketika orang harusnya membayar lebih banyak atau penuh, ketika didiskon berkurang secara pos-pos yang dikurangin ini. Ini hitung-hitungannya bagaimana? Apa targetnya untuk efek dari 5 kebijakan subsidi ini? Sebenarnya tidak. Jadi gini, dari 24,44 triliun itu sekitar 0,9 itu adalah non APBN. Tapi kemudian yang dari APBN itu mayoritas itu dalam bentuk belanja. Jadi satu-satunya yang sifatnya itu adalah insentif perpajakan itu adalah diskon yang 66% pesawat ya? Untuk tiket pesawat. PPNDTP. Itu pun PPNDTP. Jadi sebenarnya dibayar pajaknya. Nah, tetapi seluruhnya, hampir seluruhnya selain dari PPN itu yang sekitar 23 triliun dari APBN itu bentuknya belanja. Jadi ini tidak mempengaruhi sisi penerimaan justru. Yang justru ingin kita lihat nanti adalah karena kita mendorong perilaku konsumsi masyarakat dengan 1 triliun kita spend untuk belanja supaya masyarakat, tadi Pak Fitra sebut disposable income, kita berharap ini akan menghasilkan permintaan untuk restoran, permintaan untuk perjalanan, masyarakat pergi ke warung. Karena perjalanan tadi yang distimulasi dengan 5 ini yang kita biasa sebut multiplier subsidi effect. ini. Nah, inilah yang kemudian nanti kita harapkan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk Q2, kita ingin pertahankan momentumnya. Jadi kita harus bisa, walaupun tadi IMF bilang kita akan ada di 4,7 sepanjang tahun ya, kita akan terus usahakan ini menuju ke sekitar 5%. Ini bukan hanya angka growth semata-mata, ini bukan angka yang tidak nyata. Ini hubungannya dengan jumlah orang bekerja. Karena kalau pertumbuhan ekonomi kita melambat, pengangguran kita akan bertambah. Jadi misalnya kalau kita hitung dari stimulus yang sudah kita siapkan ini, untuk tingkat pengangguran, itu kita akan dibandingkan dengan kalau tidak kita berikan stimulus, sampai nanti akhir tahun, itu akan kita bisa menjaga paling tidak sekitar 700.000 orang miskin itu akan selamat dari kemiskinan. Sementara dari tenaga kerja, itu sekitar 300.000 itu akan terselamatkan dari pengangguran. Jadi dampak itu yang akan kita lakukan supaya masyarakat bergerak untuk belanja, lalu kemudian menghasilkan juga aktivitas ekonomi. Soal subsidi ini pertanyaannya juga adalah apakah tepat sasaran, apakah kemudian bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi atau memang masih belum begitu cermat?
Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan saya ingin langsung ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, sebetulnya kondisi ekonomi Indonesia saat ini itu seperti apa? Betul bahwa masih di atas 4% ya untuk triwulan pertama? Mendekati 5%. 4,87. 4,87%. Ya. Nah, tapi kita melihat ada deflasi bulanan, Januari, Februari, Mei juga ada deflasi. Sebetulnya uang itu ada di masyarakat, tapi ditahan karena tidak yakin dengan masa depan ekonomi, atau memang uangnya terutama untuk yang kelas bawah memang sudah tidak ada? Pertama, Januari Februari kan listriknya didiskon 50%. Jadi komponen pembentuk inflasi itu, terutama sisi administered price, harga yang diatur oleh pemerintah, itu deflasinya dalam sekali. Karena 50% minusnya. Ya toh? Jadi nggak heran bahwa Januari Februari itu terjadi deflasi. Tapi kalau yang paling penting adalah kalau masalah daya beli ini, terutama kalau kita ingin lihat masyarakat yang membeli, terutama masyarakat kelas bawah nih ya, dia kan belinya banyak makanan. Harga pangan, inflasi pangan itu terjaga sangat-sangat rendah. Itu dalam 5 bulan, 6 bulan terakhir. Sangat rendah itu karena memang harganya tidak naik atau memang orang tidak ada yang beli? Karena produktivitas pertanian sangat tinggi. Suplainya meningkat Kita sehingga harganya turun. ada di Bulog itu hampir 4 juta ton berasnya, stok beras kita. Artinya itu produktivitas kita yang sudah sesuai dengan arahan tadi, pertumbuhan ekonomi untuk sektor pertaniannya 10%. Karena memang belanja kita arahkan banyak untuk produktivitas sektor pertanian, itu menghasilkan harga sektor pertanian, harga pangan itu sangat terkendali. Jadi kalau kita lihat untuk daya beli, itu kita lihatnya harusnya namanya inflasi inti. Itu inflasi yang kenanya adalah orang untuk beli baju, untuk makan, lalu untuk jalan-jalan. Itu tetap di atas 2%. Jadi kalau masalah daya beli, kita melihatnya adalah sisi itu. Harga yang terjadi deflasi, itu terutama gara-gara memang pemerintah memberikan diskon banyak. Dan menjaga harga pangan untuk tetap rendah. Bahkan selama lebaran, ini mungkin lebaran yang pertama dalam berapa tahun, kita nggak pernah ada isu harga beras yang naik, melonjak ya, harga pangan yang melonjak. Secara sederhana Pak Dirjen, jadi ekonomi Indonesia ini kalau saya pakai lampu merah ya, merah, kuning, hijau, kita itu ada di warna apa sekarang ekonomi Indonesia? Jadi tadi IMF menyebutkan 4,7. Dalam kuartal pertama saja kita lihat ekonomi Indonesia itu tumbuhnya kan 4,87%. Yang lebih tinggi dari kita itu hanya ada 3 untuk G20 sama ASEAN. Vietnam, India, dan sedikit Malaysia di atas kita. Tetapi sisanya, bahkan seperti Singapura, di bawah kita, itu ada 2%, bahkan ada yang negatif. Banyak yang negatif. Jadi dari sisi tekanan global yang kita hadapi, terutama nanti untuk dari ekspor dan kemampuan kita untuk mengekspor, ini memang menjadi tantangan untuk tahun ini. Jadi memang tahun ini kita harus menjaga resiliensi. Makanya dinamika kuartal demi kuartal, itu pemerintah harus pantau. Di samping kita harus push terus agenda supaya produktivitas dari pertanian membaik, hilirisasi terus jalan, tetapi challenge-nya memang secara global cukup menantang. Baik, Mas Bima, kalau bicara stimulus ekonomi, kita kan berharap ada efek. Kalau Anda lihat stimulus-stimulus yang diberikan, itu apakah sudah cukup untuk melindungi semua kelas masyarakat? Atau lebih banyak kepada kelas bawah? Karena kan kita tahu sebetulnya yang disebut-sebut motor penggerak itu adalah middle class, dan katanya middle class ini di Indonesia berkurang terus. Bagaimana? Jadi contohnya ya diskon tarif jalan tol. Itu kan berarti orang punya kelebihan tabungan mengeluarkan untuk jalan-jalan pada waktu liburan sekolah. Termasuk juga tarif maskapai pesawat ya kalau kita bahas itu. Artinya memang yang ingin didorong konsumsinya di kelas menengah ke atas bahkan. Itu pro dan kontranya juga banyak. Ada yang melihat bahwa sekarang nih yang terdampak PHK yang bergeser dari sektor formal ke informal dan jumlahnya juga cukup banyak, itu harusnya dia rentan ke bawah yang dapat perlindungan. Bergeser dari kelas menengah ke bawah gitu? Nah,
Kalau ingin semua kena, ini salah satunya memang menindaklanjuti lah apa yang Pak Prabowo sampaikan pada waktu May Day. Salah satunya pajak. Memang ini ada komplikasinya nanti kepada rasio pajak kita nih. Sekarang sudah rendah, gimana cara cari penggantinya. Tapi pajak ini artinya PTKP bisa dimainkan. Penghasilan tidak kena pajak. Itu 7,5 juta sampai 8 juta. Dimainkan tuh maksudnya apa? Artinya mereka yang tadinya bayar PPh 21 itu menjadi dikecualikan. Artinya mereka uang yang buat pajak tadi bisa dibelanjakan langsung untuk barang-barang lainnya. Ada juga misalkan pajak pertambahan nilai. PPN. Nah, kalau sebelumnya misalnya Pak Prabowo kan jangan 11 ke 12%, kecuali untuk barang-barang tertentu. Justru masyarakat sekarang inginnya 11 ke 10% bisa nggak? Karena itu langsung dirasakan soal PPN ini. Nggak gambling ya? Nggak berbahaya untuk kemudian mengurangi lagi penerimaan negara? Nah, PPN di satu sisi memang punya dampak PPN-nya. Tapi kan ekonomi masyarakat dari orang belanja, industri menyetor PPh badan dan lain-lain, PPh 21 itu nanti akan balik lagi sebenarnya ke kantong negara. Jadi tidak bisa hanya dilihat kalau PPN dari 11 menjadi 10%, ada penerimaan negara yang kemudian hilang. Tapi putaran output agregatnya. Sebenarnya stimulus itu yang lebih dibutuhkan. Kemudian juga tadi kalau ada berbagai diskon dan juga subsidi upah, harapannya bisa mendorong tadi pariwisata, kemudian sektor-sektor hotel pada waktu libur sekolah. Tapi yang paling penting dari stimulus itu adalah serapan dari belanja pemerintah. Ini jangan sampai mensubstitusi efek dari efisiensi belanja. Sektor perhotelan banyak yang teriak soal efisiensi karyawan dan segala macam, kemudian diobati dengan liburan sekolah. Kita pengen ini diobatin pada waktu liburan sekolah, tapi efisiensi belanjanya itu harus dilakukan rasionalisasi, jadi naik semua. Jadi jangan sampai salah obat begitu ya? Ya jangan hanya paracetamol ya, temporer, efeknya minimum. Baik, Mas Fitra sebagai ekonom juga melihat yang disampaikan Mas Bima ini tidak, bahwa memang ya jangan sampai salah obat begitu. Ya kan kalau kita melihat bagaimana pakai stimulus ini kan add-on. Ya. Dari misalnya kalau tadi kita bicara mengenai bagaimana mengurangi beban middle class. Middle class itu paling besar kelompok pengeluarannya adalah makanan 41,7%. Itu di cover dengan yang mana? MBG itu kan 171 triliun, sudah ditambah sekarang dari 71 triliun. Ya. Rata-rata keluarga di Indonesia itu 4,71. Jadi kalau satu keluarga punya 2 atau 3 anak, anggaplah 2 anak. 2 anak misalnya dikasih bapaknya nggak usah keluarin makan siang, jajan makan siang ya, hari itu 15.000 dikali 2, 30.000 dikali 20, 600.000. Berarti ada beban yang hilang 600.000 sepanjang tahun. Itu harapannya kan, kalau misalnya kita tambah lagi penerimaan manfaatnya. Plus juga ada efek langsung dan tidak langsung. Efek yang tidak langsung yang diharapkan itu adalah tadi ketika sektor pariwisata menggeliat, itu jadi hotel-hotel itu tidak disusui lagi oleh APBN, tapi melalui aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah ini soal perdebatan ya antara subsidi atau pengurangan pajak. Nah dalam beberapa tinjauan MPS, subsidi itu lebih memiliki dampak pengganda ketimbang kalau kita mengurangi pajak, karena efeknya bisa segera, disposable income, bisa dibelanjakan dengan segera. Sehingga itu yang kita harapkan, supaya Q2 rebound dan sepanjang tahun ini mudah-mudahan bisa minimal 5% pertumbuhan ekonomi. Baik, pertanyaannya adalah apakah kemudian stimulus ini tetap bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia? Kita akan bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Dirjen, stimulus itu akan efektif kalau bisa menjaga atau bahkan mengangkat pertumbuhan ekonomi. Seberapa yakin pemerintah melihat hal itu? Kita ingin jaga momentum pertumbuhan ekonomi di sekitar 5%. Di tengah tadi memang tantangannya cukup besar. Kita melihat bahwa ancaman ini terutama akan kena ke sektor yang labor intensif. Makanya perhatian pemerintah selain menjaga daya beli masyarakat yang miskin dan rentan, juga kita jagain teman-teman kita yang bekerja di sektor formal khususnya labor intensif. Karena tantangan dari global sangat tinggi. Inilah insentif yang kita siapkan lengkap. Mulai dari 18,3 juta tadi untuk masyarakat dapat bantuan pangan dan juga bansos. Kita lihat juga 14,3 juta orang yang bekerja di sektor formal khususnya yang labor intensif. Jadi ini kita melihat dari
miskin dan rentan, bahkan juga melihat untuk kelas menengah, dan semoga masyarakat bisa melakukan konsumsi banyak, terutama di bulan Juni ini, supaya menstimulate ekonominya, karena tujuannya stimulus itu adalah untuk menstimulate ekonominya. Ini stimulus terakhir atau masih akan ada lagi stimulus-stimulus mengikuti perkembangan? Pemerintah pasti akan mengelola APBN di sekitar kondisi dari perekonomian. Tadi APBN kita besar, 3.621, digunakan sangat efisien untuk sebesar-besarnya multiplier efek bagi perekonomian kita. Kita akan kelola APBN-nya bersama dengan ekonominya. Baik, terima kasih. Mas Bima, kalau kita demam, kita minum obat, kalau demamnya turun tapi penyakitnya tidak diobati, demam lagi. Apa yang kemudian menurut Anda harus dilakukan pemerintah supaya stimulus ekonomi yang kemarin diumumkan itu tidak seperti menggarami air laut? Ya memang masalah utama sekarang nih lapangan pekerjaan. Tapi ini kan judulnya diskon listrik ya. Jadi kalau listrik ini terkait ketenaga listrikan, kita harapkan memang industri yang padat karya, industrinya itu dibantu utilitasnya. Jadi diskon listrik kalau sekarang ditunda dulu untuk yang konsumen rumah tangga. Tapi yang industri padat karya ini, alas kaki, pakaian jadi, tekstil, sebaiknya diberikan. Ini diberikan. Kemudian listrik, masih soal listrik. Yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, ini juga soal transisi energi. Jadi komponen energi terbarukan dalam negeri itu dikasih banyak sekali insentif. Karena di situ ada perpindahan nantinya, tenaga kerja baru yang lebih besar. Jadi kalau masih bicara soal listrik, ini banyak sekali yang bisa dilakukan. Jadi harapannya, kalau ini pun ditunda dengan berbagai alasan ya, alasan teknis ataupun kemudian dari sisi anggaran misalnya masih ada prioritas yang lainnya. Tapi ke depan ini industri padat karya setuju, memang harus menjadi prioritas untuk diselamatkan. Tapi nggak cukup. Nah, masalah soal fiskal, moneternya juga harus jalan. Jadi suku bunga itu juga penting. Satu lagi adalah untuk membungkus itu semua harus dipastikan setiap program pemerintah memang pro terhadap penyerapan tenaga kerja. Dan harus bisa mendorong ekonomi terutama di daerah-daerah. Salah satunya adalah stop efisiensi yang memang tidak perlu dilakukan efisiensi. Karena memang banyak sektor faktanya selama ini mengandalkan dari belanja pemerintah. Tidak bisa saklek ya begitu ya. Ini kan untuk efisiensi menghemat uang rakyat ini. Kemudian akhirnya dampaknya seperti sekarang begitu, hotel semacam itu tidak bisa begitu ya? Iya, karena di satu sisi kan efisiensi terdampak itu langsung instan. Harus dihitung ya? Ya, tapi di satu sisi dari hasil anggaran efisiensi diputar ke program lain butuh waktu. Terima kasih. Mas Fitra, komunikasi itu penting, Anda sudah ada di situ. Bagaimana Anda lihat pemerintah akan memperbaiki lagi komunikasinya terkait dengan stimulus ekonomi ini? Ya, jadi tentu dasar dari komunikasi adalah embracing the facts, melihat fakta-faktanya, terus kemudian menyediakan roadmap. Dan itu yang sedang dilakukan pemerintah sekarang. Pemerintah menyadari bahwa kuartal 1 pertumbuhan ekonomi memang ya tidak sesuai ekspektasi. Makanya kan perlu dilakukan normalisasi sehingga bisa rebound. Nah, salah satu cara untuk melakukan rebound itu, sebagaimana proyeksi dari Kementerian Keuangan, kalau tanpa stimulus itu bisa jadi kuartal kedua cuma tumbuh 4,55%. Nah, dengan stimulus minimal itu 4,9%. Jadi setidak-tidaknya dijaga tidak jauh dari kuartal 1. Dan itu adalah apa yang dilakukan pemerintah, dan roadmap ke depannya adalah bagaimana membagikan ekonomi. Kita harapkan itu yang akan terjadi. Saya berterima kasih kepada Mas Fitra, Mas Bima, dan Pak Febrio. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosir. Berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV,